Oke, kalau kita bayangin ilmuwan, biasanya langsung kepikiran jas putih dan tabung reaksi ya kan? Nah, kali ini kita singkirkan dulu bayangan itu. Kita bakal lihat gimana para ilmuwan perikanan justru menukar laboratorium mereka dengan lautan terbuka. Yuk, kita ikuti perjalanan mereka dari kampus langsung ke pesisir buat mengintip gimana sih sains itu bekerja di dunia nyata. Jadi, pernah kepikiran nggak kayak apa sih kantor seorang ilmuwan itu sebenarnya? Apakah selalu ruangan yang penuh dengan mikroskop dan tumpukan buku tebal? Kayaknya nggak selalu begitu deh. Coba dia lihat ini. Di satu sisi ada gedung universitas yang megah dan formal. Di sisi lain, para peneliti malah basa-basahan langsung di pesisir. Nah, inilah kenyataannya. Buat banyak ilmuwan, kantor mereka itu ya lautan itu sendiri. Sebuah laboratorium raksasa tanpa dinding. Setiap penelitian hebat itu pasti punya markasnya. Sekarang, yuk kita kenalan sama tim yang ada di balik misi pesisir yang keren ini. Selamat datang di pusat kendali misinya. Jadi, sebelum para ilmuwan terjun ke lapangan, disinilah semuanya dimulai. Semua rencana disusun, strategi diatur, dan tujuan penelitian ditetapkan. Anggap aja ini otaknya dari semua operasi lapangan yang akan kita lihat. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar jalan-jalan ke pantai. Lihat spanduknya, ini tuh proyek penelitian yang resmi, ada dananya, dan tujuannya juga jelas banget. Membongkar rahasia ekosistem pesisir lokal. Serius nih. Oke, sekarang kita tinggalkan kampus dan langsung menuju ke lokasi penelitian yang sesungguhnya. Kita sebut saja laboratorium hidup, tempat di mana lautan menjadi ruang kelas mereka. Wah, pemandangannya indah banget ya. Tapi, di balik semua keindahan ini, ada sebuah ekosistem yang super kompleks. Para ilmuwan ini datang bukan buat liburan, tapi untuk mencari jawaban dari pertanyaan penting, apa sih yang sebenarnya menjaga keseimbangan kehidupan di bawah permukaan air ini? Nah, ini dia intinya, kerja lapangan. Inilah momen di mana semua teori yang ada di buku diuji langsung di alam bebas. Data itu bukan lagi sekedar angka di kertas, tapi jadi sesuatu yang bisa mereka lihat, sentuh, dan ukur secara langsung. Terus gimana caranya mereka menginterogasi lautan buat dapetin jawaban? Oke, sekarang kita akan bedah prosesnya satu persatu. Kita akan lihat gimana metode ilmiah diubah jadi langkah-langkah nyata yang bisa kita ikuti. Gampangnya, prosesnya ada 3 langkah utama. Pertama, mereka harus paham dulu panggungnya, yaitu lingkungannya. Kedua, mereka ketemu sama aktornya, yaitu sampel-sampel biologis. Dan yang terakhir, baru deh mereka menulis ceritanya lewat pencatatan dan analisis. Kita mulai dari langkah pertama, memahami rumahnya. Jadi, sebelum ngelihat ikannya, peneliti harus tahu dulu kondisi lingkungannya gimana. Di sini nih kita lihat data kayak kecepatan arus dicatat dengan super teliti. Kenapa? Karena dalam sains, setiap detail kecil bisa jadi petunjuk yang super besar. 0,06 meter per detik. Kelihatannya sepele ya, cuma angka kecil. Tapi tunggu dulu, ini tuh kecepatan arus air. Dan ini penting banget, soalnya arus yang terlalu kuat atau terlalu lemah bisa nentuin di mana ikan bertelur, di mana makanannya ngumpul, bahkan gimana polutan menyebar. Jadi, satu data kecil ini adalah kunci buat memahami dinamika kehidupan laut. Nah, setelah panggungnya dipahami, sekarang waktunya ketemu sama para aktor. Tim peneliti mulai mengumpulkan sampel-sampel biologis langsung dari air. Ini kerjaan yang butuh ketelitian dan kesabaran tinggi loh, biar dapat gambaran yang paling akurat tentang siapa aja sih yang tinggal di perairan ini. Oke, sampel sudah di tangan. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya seekor ikan bisa diubah jadi data ilmiah yang berharga? Nah, fase inilah yang jadi jembatan antara kerja di lapangan dan kesimpulan ilmiah di atas kertas. Bayangin deh, setiap spesimen itu kayak satu kepingan puzzle. Di sini, seekor ikan lagi ditimbang. Beratnya itu bukan cuma angka, tapi juga indikator kesehatan. Apakah ikan ini gizinya cukup? Apakah populasinya tumbuh dengan baik? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar seringkali dimulai dari pengukuran sederhana kayak gini. 60,52 gram. Angka ini bukan sekedar berat satu ikan. Anggap aja ini satu piksel dalam sebuah gambar yang besar. Nanti, kalau data ini digabungin sama ratusan, bahkan ribuan data lainnya, sebuah pola bakal kelihatan. Nah, pola inilah yang bisa nunjukin apakah sebuah ekosistem itu sehat, lagi sakit, atau malah dalam bahaya. Dan ini dia langkah yang menyatukan semuanya. Pencatatan manual yang super teliti. Di zaman serba digital, cara ini mungkin kelihatan kuno ya, tapi justru ini yang memastikan akurasinya paling tinggi.
Soalnya, tanpa catatan yang rapi, semua kerja keras di lapangan bisa jadi sia-sia. Inilah fondasi dari semua penemuan ilmiah. Oke, kita udah lihat prosesnya yang detail banget, dari mulai di pantai sampai masuk ke buku catatan. Tapi pertanyaannya, kenapa sih semua ini penting? Sekarang kita bakal sambungin titik-titik ini ke gambaran yang lebih besar dan kita lihat relevansinya buat kita semua. Jadi, buat apa sih repot-repot ngelakuin ini semua? Simpelnya gini, data ini bantu ngejaga populasi ikan biar tetap sehat. Data ini melindungi ekosistem pesisir yang rapuh. Data ini juga jadi panduan buat pemerintah bikin kebijakan yang tepat. Dan yang paling penting, ini semua buat mendukung kehidupan masyarakat yang sumber kehidupannya, ya dari laut. Dari data kecil, dampaknya bisa luar biasa besar. Pada akhirnya, semua kerja keras, semua data yang dikumpulkan, itu semua kembali ke satu tujuan utama, melindungi tempat-tempat indah kayak gini. Jadi penelitian ini bukan cuma soal angka, tapi soal menjadi penjaga bagi ekosistem yang memberi kita begitu banyak kehidupan. Kita udah lihat bareng-bareng gimana detail yang paling kecil sekalipun dalam sains bisa mengungkap cerita yang luar biasa besar. Ini jadi bikin kita mikir kan? Jadi pertanyaannya sekarang, kalau setiap gram ikan dan setiap tetes air itu punya ceritanya masing-masing, kira-kira penemuan besar apa lagi ya yang masih tersembunyi di dalam lautan kita, yang nunggu buat kita temukan?